salawat yang kita sampaikan, yang kita bacakan khusus kita hadiahkan untuk beliau. Semoga dengan berkah salawat yang kita bacakan, Allah panjangkan umur taat beliau, Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan beliau, Allah sehat walafiatkan beliau segera, Allah jadikan keluarganya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau tadi Jibril istrinya 1, anaknya 8, semoga nambah lagi. Tambah anak, bukan nambah istrinya. Semoga apa yang beliau hajatkan dipermudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga setiap doa yang kita ijabahkan pada khusus malam hari ini akan dijabah juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Pak Rahman yang baru kali dari sore malamnya, Masya Allah sampai dengan selamat. Alhamdulillah, semoga menjadi umrah yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga banyak juga saya lihat orang-orang baru yang bergabung malam hari ini. Salah satunya sahabat saya Pak Tarmiji, beliau ini dari Alang Musa, pas di belakang sahabat asli saudara dengan beliau. Juga ada yang bergabung juga Pak Asman, Masya Allah hari ini makin tambah. Beliau bawa istri ya Pak Tarmiji ya. Semoga dengan kehadiran semakin bertambah jemaah, semakin banyak yang berjemaah, semakin berkah kehidupan beliau keluarga sepinya. Baiklah, untuk acara berikutnya kita akan mendengarkan muadatul hasanah atau penyampaian ceramah silakan rohani di malam Jumat yang berkah akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Haji Muhdam Haji Abdul Al-Bakir. Kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulan nasi yaumal qiyamah aksaruhum 'ala shalah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak Ketua DPP Ashabul Kahfi, yaitu Bapak Ashabul Maimanah, yakni Bapak Muslim Haji Mustami. Baca saya paham halaman, Pak Muslim saya tahu. Ustaz kita yang ulang tahun. Mudah-mudahan panjang umur ya. Dan banyak dah. Alhamdulillah 47. Yang sehat walafiat. Allah lapangkan rezekinya dan Allah kuatkan iman dan keislamannya sampai akhir hayat untuk membina juga di majlis selawat ini, yaitu Ashabul Maimanah. Dan juga ini orang tua kita, ayah dan kita pembina Yayasan Ashabul Maimanah ini, yaitu Bapak Jainuddin Haji Abdul Qadir ya. Dia waktu memang waktu hangat-hangatnya ketemuan juga dulu ya. Jadi beliau inilah
yang juga membawa saya tahu dengan hukum kan itu. Langsung Bapak Haji Abdul Syukur, saya tidak dapat Pak Junaidi, Haji Junaidi dan sebagainya. Insya Allah yang membina majelis taklim ini mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada umur dan istiqomah untuk membina, yaitu ikut di dalam majelis Ashabul Maimanah ini. Ya. Mudah-mudahan Bu, kita hari ini ulang tahun. Tapi ceramah saya itu kan apa? Dari awal saya ikut, kulit isi sudah habis, tinggal bijinya ditinggalkan saya ini. Makin di dalam ini saya lihat di YouTube ini banyak yang sudah dibahas tentang selawat. Jadi saya lihat kulitnya sudah habis dah. Pak Allah, At-Tamimi, Imamil, Bapak Habib Iskandar, kan itu yang kemarin juga berceramah, dan juga siapa yang Ustaz kita di apa, rumah adat Melayu. Nah, langsung yang kemarin di mana, di kantor rumah Malaysia. Jadi gak banyak dah. Jadi saya tinggal biji. Kalau kena biji kopi mahal sedikit, ya, sama biji kokoh ya. Nah, kalau ini kena biji cempedak masih bagus-bagusan. Biji itu jadi itulah. Jadi malam ini kita berharap karena yang ada ulang tahun, mudah-mudahan dengan selawat ini kita makin sehari makin bagus. Itulah yang disampaikan oleh baginda Subhairunas. Sebaik-baiknya manusia itu mantolo umur, yang mana telah Allah panjangkan umurnya, wahasunah amalu. Umur yang panjang itu diisi dengan kebaikan ibadah sebanyak-banyaknya. Betul Bu? Bu, jangankan keluarga kita, jangankan suami, orang lain tinggal di tempat kita, kalau makin hari makin bagus, makin senang kita kepada dia. Dia akan meninggalkan kita dan sedih kita. Tapi jangan habis berikutnya. Wasarun nas, sejelek-jeleknya manusia, man qala umruhu, yang mana telah Allah panjangkan umurnya, wasa'a amalu, umur yang panjang diisi dengan kemaksiatan, kejelekan sebanyak-banyaknya. Itu kan dianggap orang lain Bu, suami yang jengkelkan minta cerai, betul loh, udahlah lagi ke sana, anak kita pun kita usia, betul. Maka untuk itulah mudah-mudahan kita makin dipanjangkan Allah umur, kebaikan yang kita lakukan, bukan kejelekan. Tapi ada batas waktu umur. Apa itu? Man atat arba'una sanah. Barang siapa yang sudah umurnya mencapai 40 tahun, tadi 47, hati-hati. Itu nampak yang depan-depan kita ada yang bawah 40 kan. Man atat arba'una sanah. Barang siapa yang sudah mencapai umur 40 tahun, wa may yaghliq khairuhu wa sharruhu, kata Rasulullah. Kebaikannya belum dapat mengalahkan kejahatannya. Apa kata Rasulullah lanjutannya? Falyahajja ilan nar, campakkan mereka itu ke dalam api neraka. Ya. Makanya kalau udah tua itu sadar-sadar diri lah. Ya. Kalau masih orang ngomong kita dulu jelek, alhamdulillah pula itu dulu Allah apa ancur lembong dah, payah dah gitu, tapi sekarang bagus dah. Alhamdulillah. Jangan sampai tua mencari uang. Tak sampai tua sekali itu jangan. Mudah-mudahan hal itu tidak kena kepada kita, dan sama saya yakin guru kita ini bagus dapat petunjuk dan bina majlis taklim selawat ini. Mudah-mudahan istiqamah, dan kita insya Allah ini guru kita yang dulu Ustaz Abdul Hamid, ya, insya Allah pahalanya tetap ngalir walaupun di dalam kubur di sana. Makanya tadi saya lihat tadi selengkap. Saya nak ceramah bagaimana lah, kami mikir dulu. Saya tadi lengkap tadi apa?
Majlis selawat, sambut kaki apa daunnya? Kita berselawat, betul? Dan cinta Rasul, cinta selawat, cinta Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul? Saya yakin satu aja hadis supaya tidak panjang. Coba kalau ceramah ini tak sadar. Saya tadi bingung apa nak saya ceramahkan. Ya. Tapi karena ulang tahun, saya sampaikan ulang tahun tadi. Ya. Mudah-mudahan. Jadi tadi ada apa? Slogan ya. Kita ini banyak selawat. Saya lihat ada Aisyah. Aisyah qalat, dari Aisyah pernah berkata, "Man ahabban Nabi alaihi salatu wassalam." Barang siapa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aksara minas salati alaihi, maka dia pasti banyak bersalawat kepada beliau. Tapi hadis itu yang bagus di ujungnya, wasaratu rusulu illa syafaati. Buah daripada cinta kepada baginda Rasul itu kita akan mendapatkan syafaat beliau. Wasubhatihi fil jannah, dan sama-sama beliau nantinya di dalam surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Bu, kita ini sangat mengharapkan pertolongan baginda Rasul, syafaat baginda Rasul. Nanti kita itu kalau sudah dikumpulkan di padang mahsyar nantinya, yang katanya matahari tinggal satu jengkal lagi di kepala kita, yang mana dari Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan di padang mahsyar nanti, itu betul-betul minta pertolongan. Maka waktu itulah sama dengan ibadah haji. Ibadah haji itu berapa besarnya, berapa juta, sekitar 3 atau 4 juta hajat jemaah di padang Arafah itu. Makanya masing-masing kabilah itu naikkan bendera tinggi, kan gitu. Naikkan bendera tinggi supaya itu dari Indonesia, itu dari Kalimantan Barat, nyaman dengan bendera itu, simbolnya. Begitulah di padang mahsyar nanti manusia yang berjalan itu berkumpul di padang mahsyar, yang mana betul-betul minta pertolongan, maka disitulah bendera naik. Apa kata umat Nabi Adam? Nabi Adam dulu, ya, kata umat Nabi Adam, kita ni orang bapak manusia tu, kita mengikut Nabi Adam. Sekarang mari kita kumpul, minta syafaat kepada Nabi Adam. Kumpul. Setelah kumpul, ketemu dengan Nabi Adam. Assalamualaikum. Wahai Nabi Adam. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Kata Nabi Adam. Kami umatmu, wahai Nabi Adam. Ada apa? Kami mohon syafaat, wahai Nabi Adam. Tapi apa kata Nabi Adam? Saya belum bisa, saya minta izin kepada Allah. Setelah Nabi Adam minta izin kepada Allah, apa jawaban Allah? Wahai Adam, kamu tidak dapat memberikan syafaat kepada umatmu karena waktu hidupmu kamu sudah melanggar aturan. Makanya hati-hati seorang pemimpin melanggar aturan. Apa itu? Kamu dilarang mendekati pohon apa? Bahkan kamu makan. Satu aja larangan itu dilarang, dilanggar oleh Nabi Adam. Makanya kamu tidak dapat memberikan syafaat kepada umatmu. Maka kecewa umat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh hebat. Tapi Nabi Nuh waktu umatnya datang, Assalamualaikum Nabi Nuh. Saya tidak akan berjumpa kalau berjumpa sampai subuh itu. Yang hebat-hebatnya lah. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Kami umatmu Nabi Nuh. Ada apa? Kami sekarang ini minta syafaat wahai Nabi Nuh. Apa kata dia itu? Setelah ketemu dengan Allah, wahai Nabi Nuh, kamu tidak diizinkan untuk memberikan syafaat. Waktu kamu menjadi nabi, jangankan umatmu, anakmu kan anda tidak bisa kau selamatkan. Dia tidak bisa memimpin anaknya. Jadi seorang pemimpin, Pak, kalau dia itu mau membangun negara, mau memakmurkan masyarakatnya, lihat dulu keluarganya. Itu dulu ingat saya Orde Baru digunakan. Kapolda ada calon mau menjadi Kapolda, anaknya lembut jadi ayahnya itu. Ayahnya satu masih
Makanya bapak tidak akan menjadi kapolda. Itu dulu. Sekarang ini anak penjahat, bapaknya jadi penegak hukum. Ini yang salah kita dalam mengangkat Pak. Mudah-mudahan beliau dapat menyuruh bagaimana hukumnya. Ya, dicari hukum Pak. Makanya waktu ngangkat kami dulu RT itu saya waktu itu. Ngangkat Pak RT dan lihat dulu. Agamanya bagusnya, ilmunya bagusnya, akhlaknya bagusnya. Enggak Pak, RT itu contoh. Begitu juga imam masjid ini gampang Pak ngangkatnya. Sekarang ini otoriter Pak, bahasa kita ya, berebut jadi imam. Dulu jadi imam dia panutan. Maka kita sekarang inilah panutan. Makanya saya biasa aneh, kok ngapa walau dolin 100 orang yang jawab cuma 20-30 dalam masjid ini saya tak tahu betul Pak. Sudah tidak mau ngaminkan. Itulah kekompakan kita lihat. Ya. Langsung sebenarnya jadi imam apa kata dia ikut. Jangankan imam di sini Pak, di luar pun ikut. Itu yang sebenarnya jadi imam. Ya. Baru keluar. Dalam dipotong dulu cepat-cepat. Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim bapak agama. Doa dia makbul. Semua, ya Allah, mudah-mudahan keturunan aku ini menjadi pemimpin semua. Dari Siti Sarah, Siti Hajar, semua jadi pemimpin. Ya. Doanya makbul. Setelah umatnya datang, Assalamualaikum Nabi Ibrahim. Waalaikumsalam. Kau siapa? Kami umatmu. Kami mohon ya Nabi Ibrahim. Ada apa? Kami minta syafaat sekarang ini ke umatnya. Apa kata Nabi Ibrahim setelah dengan Allah? Ibrahim, kamu tidak akan diizinkan memberikan syafaat. Waktu hidupmu, kamu sudah berlaku bohong. Bohong Nabi Ibrahim, Pak. Kalau kita sekarang ini bisa terima sih. Paham? Apa bohong Nabi Ibrahim? Waktu merobohkan patung di Ka'bah itu. Lata dan Uzza kalau kan gitu. Ya. Waktu dirobohkan patung itu, mengapa? Waktu ada acara di luar dikosongkan di Mekah itu, Nabi Ibrahim ini bapak sakit dengan merobohkan itu. Setelah roboh, siapa kata Namrud yang tinggal? Nah, Ibrahim lihat tuh. Nah, Ibrahim dipanggil. Ibrahim sini dong. Tidak ada yang lain, semua pergi. Kamu yang tinggal di sini. Kalau aku sakit, kamu yang merobohkan ini. Bukan saya wahai rakyat. Ya. Kalau bukan kamu siapa? Kalau saya, kita semua cerobohkan. Inilah tanda ucapan. Masih ada kita lihat. Berarti dia yang merobohkan. Nak dihukum Nabi Ibrahim tak bisa Pak. Dia bohong lah. Tapi tak bisa. Nak dihukum. Tetapi mengapa Nabi Ibrahim dibakar? Apa kata Raja Namrud? Ibrahim, kau minta ke duduk. Apa Tuhan? Ini kan patung. Patung kan tak bisa berat. Kan bisa merobohkan yang lain. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Tuhan, kalau itu patung tidak bisa meroboh yang lain, mengapa kau suka? Itu bahasa itu dengan pemimpin bantuan ajar bahkan lain. Alhamdulillah dibakar. Selamat sebenarnya Nabi Ibrahim kalau jujur selamat juga. Insya Allah dia dapat umurnya cepat. Karena bohong itulah Pak, seorang pemimpin bohong tidak dapat menyelamatkan, memberikan syafaat kepada umatnya. Maka jadi pelajaran kita sekarang. Pemimpin kita sekarang alhamdulillah. Saya pernah kumpul di rumah saya itu toko-toko. Saya rindu dengan masyarakat dulu nenek moyang kita. Apa itu? Jujurnya. Tidak ada pembohong. Saya tinggal di ujung Pak. Dan letak 1 sampai 5 kuning dulu. Tapi orang bohong tidak ada. Kalau ada orang bohong, tidak akan didengar itu ucapannya. Orang pasti lari sama-sama. Pasti orang ketemu dulu. Betul? Betul? Sekarang coba kita cari orang jujur. Jangankan dari jembatan 1 di kalau sini, dari simpang sana tuh sampai sini pembohong tidak ada. Sampai jembatan Sungai Bawang. Sekarang jangankan pucuk-pucuk, jangankan satu komplek, 1 juta yang cari jujur sekarang.
Betul tak betul? Saya biasa kadang-kadang bingung, kok bapak tak percaya dengan anak? Betul? Kok istri tak percaya dengan suami? Betul? Jujur sekarang saya. Kan itu mungkin termasuk yang membuka. Betul? Betul bu? Bukan ibu yang betul. Ada ibu yang bohong, ya. Kan itu banyak tentang itu. Dan alhamdulillah kalau dulu disingkirkan, sekarang dilukan jadi seorang pemimpin. Betul? Dibela banyak. Udah. Mudah-mudahan majelis taklim kita ini bersama kita, insya Allah kita selamatkan. Maaf bu, kita sudah ditegurkan. Mudah-mudahan saudara kita di Sumatera sana, Aceh, Medan, ya, Jawa Barat, Sumatera Barat, Padang, ini yang kena musibah sudah meninggal hampir 800 umat. Yang hilang masih belum dapat, masih lebih 600 umat. Kita berdoa mudah-mudahan yang meninggal diterima di sisi Allah. Amin. Yang sakit cepat sembuh diberikan Allah kesabaran. Yang selamat pun ya, yang selamat pun dulu. Kita lihatlah rumah lumpuh banyak, subhanallah. Inilah teguran. Ya, saya katakan kita kalau lihat kemungkaran, tegurkan kemungkaran itu. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa in lam yastati' bi lisanihi wa in lam yastati' bi qalbihi wa dzalika dhaful iman. Ya, cegah dengan tangan kita. Tak mampu, tegurkan. Sekarang tegurkan pemimpin, hati-hati dah sekarang. Betul. Kalau orde baru kita sekarang. Saya pernah ceramah, bapak saya takut dengan saya ceramah. Kalau kau hina Nabi Muhammad, kau hina agama Islam, kamu masih selamat. Tapi hati-hati kemudian sekarang ini Raja Fir'aun. Betul. Raja pembohong sekarang pemimpin. Hati-hati. Nyonya Menir kata dulu Nyonya Menir. Sudah setelah itu siapa yang nanti? Maka hati-hati. Kita sekarang sudah sulit jadi pemimpin, cari pemimpin sekarang. Yang benar banyak kita pojokkan. Yang pojokkan pun termasuk kita yang tidak pilih. Makanya sudah cukuplah untuk nanti kita pilih yang jujur dulu. Yang bohong kita singkirkan semua. Tak cuma ini contohnya. Allah sudah memberikan contoh. Ya? Maka untuk itu Nabi Ibrahim dibakar. Ya? Sehingga apa? Burung pun ambil air lagi. Apa besar papa burung itu? Paling-paling satu ember paling besar banyak. Betul, saya berkira disemprotkannya. Ketawa cicak. Burung, ada apa? Cicak. Kan kamu kan tidak banyak ambil air itu. Semprotkan kan bisa padam nih api yang menyala-nyala. Tahu aku katanya burung. Takkan mungkin padam. Tetapi saya ini berjuang demikian kalau nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah bertanya, burung, itu kekasihku dibakar itu. Apa tugasmu? Apa yang kamu laksanakan? Apa hikmahnya sekarang? Kita rakyat biasa nak ngomong ada sampai di pusat sana. Kita nak ngomong banyak yang kan kita. Itu orang biasa tak dengan Allah. Tapi tolong ngomong kata saya pula seperti burung tadi. Kalau kita semua jemaah Ashabul Maimanah ini ngomong terus majelis taklim, ya semuanya ngomong. Gemetar juga kata saya. Paham bu? Itulah kita ngomong terus. Jangan kita biarkan orang yang mojokkan orang yang jujur. Kita harus bela yang jujur itu. Dia lulukan yang bohong, kita sudutkan itu. Ini kita nak pojokkan juga. Saya tahu WA kita nak pojokkan terus loh. Tak boleh cari kesalahan orang, tak boleh cari aib orang. Bukan aib, bukan di depan mata. Nah kan ada hadis, sombong kepada orang sombong itu ibadah. Paham Pak? Kita jangan dikecilkan itu. Nanti kita tak ngomong, dia ngomong. Yang salah itu jadi benar. Dah, dimaafkan ceramah nih.
Dan tutup. Sampailah kepada Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Assalamualaikum Nabi Isa. Waalaikumsalam. Ada apa? Kami umatmu. Ya, sekarang apa? Kami minta syafaat juga Nabi Isa. Setelah ketemu dengan Allah, apa kata Nabi? Apa kata Allah? Hei Nabi Isa, Yesus Kristus, ya, kamu tidak dapat memberi syafaat. Karena waktu kamu jadi pemimpin, jadi Nabi, kamu belum pernah nikah. Belum pernah nikah, Pak. Paham nikah, Pak, Bu? Bu, dapat laki-laki, Bu, kalau ada pelit, betul? Tak ada pemarah, betul, Bu? Setelah nikah, subhanallah. Begitu kan kita dapat perempuan, nak coba-coba dua. Pertama, ini baik. Tak ada cemburu, tak ada komen. Setelah kita nikah, muncul, itulah timbul kesabaran. Nikah itu seorang pemimpin. Makanya seorang pemimpin tidak kawin, tidak bisa. Sampailah kita kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum wahai Nabi Muhammad. Waalaikumsalam. Kau siapa? Kami umat Muhammad. Muhammad setelah ketemu dengan Allah diberikan izin. Makanya ummati kumpul umatku. Udah kumpul udah. Setelah kumpul semua kita, Pak, yang penceramah belum ada. Mau tahu? Kami tidak ada tempat. Umpulnya masuk dalam mereka. Minta izin kepada malaikat-malaikat. Assalamualaikum malaikat-malaikat. Bisa tak kamu menjadi umatku ada tak dalam neraka itu? Apa kata malaikat-malaikat? Wahai Nabi Muhammad, memang saya jaga masuk neraka, tetapi saya tidak mampu untuk masuk dalam neraka itu. Betul, Bu? Tapi ada orang yang mampu masuk dalam neraka. Kita ajak ini sama-sama majelis taklim. Yuk pergi majelis taklim. Biarlah kau masuk surga, kemudian kami masuk neraka, nanti kosong pulang neraka. Betul? Ada yang itu jawabannya. Jadi itu, Pak. Kadang-kadang malaikat jaga neraka tak berani masuk dalam neraka. Rupanya minta izin kepada Allah dengan Bismillah, langkah kaki kiri dibiarkan ke dalam neraka, dingin seketika itu neraka itu. Diambilnya di biliknya, carinya. Apa kata Allah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa berbuat kebajikan sebesar zarah pun semasa di dunia ini, jangan bapak ibu ragu, akan dibalas oleh Allah. Waktu hidup pernah nikah dibetulkan oleh Pak Guru, karena saya Pak Guru 5 tahun nikah kan Pak, dibetulkan asyhadu, dibetulkan, diterima oleh Allah, maka itu tidak akan dibakar api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itulah janji bagi Rasul. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku akan aku masukkan ke dalam surga, kata Rasulullah. Amin. Tapi ujungnya tadi illa man aba, kecuali tak mau. Maka bahwa ya Rasulullah, siapa yang menyakiti ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada sunnahku, dia yang masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang dapat tidak mau, itulah mereka yang menggagal Rasulullah. Mudah-mudahan kita selama ini kita cinta kepada baginda Rasul, kita sama-sama masuk dalam surganya. Mohon maaf karena saya tadi itu rencana 10 menit 15 menit ya lebih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.